kami kasihi dimanapun Anda berada. Anda kembali bersama kami pada acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso bersama Ibu Idayanti Raharjo dari Lembaga Bina Keluarga Kristen telah siap menemani Anda dalam sebuah perbincangan dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling dan dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Kali ini kami akan berbincang-bincang tentang nasihat praktis untuk mengasuh anak usia sampai 9 tahun. Kami percaya acara ini pasti sangat bermanfaat bagi kita sekalian dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Pak Gunawan dan Ibu Ida, kita ini adalah orang-orang parubaya. Usia kita sudah melewati parubaya dan pada usia-usia ini saya kira lazimlah untuk kita ini menengok ke belakang dan menyadari bahwa waktu telah berjalan dengan begitu cepatnya. Secara pribadi saya cukup sering mengkilas balik dan melihat dengan terkejut kenapa waktu kok jalannya begitu cepat. Dan terutama saya mengukur cepat lambatnya berjalannya waktu dengan pertumbuhan anak-anak saya. Rasanya kok yang dulu itu masih bayi, yang dulu itu masih enak digendong dan masih mudah sekali kita bawa kemana-mana, tiba-tiba sekarang sudah besar. Anak-anak saya 2 dari 3 di antara mereka sudah menginjak usia remaja, sudah belasan tahun semua. Nah ternyata waktu kita bersama anak memang tidak banyak. Dulu saya berpikir bahwa kita bisa menghabiskan waktu dengan anak sampai mereka berusia 18 tahun. Sekurang-kurangnya sampai mereka lulus SMA ya. Ternyata saya perhatikan sebetulnya waktu bersama anak tidak sampai 18 tahun. Sebab sesungguhnya waktu anak mulai berusia di atas 10 tahun, kira-kira usia 11 dan 12 tahun, kita tidak bisa tidak menyadari bahwa anak itu tidak lagi terlalu bergantung pada kita. Sehingga hubungan mereka dengan kita mulai mengalami perubahan. Jadi sesungguhnya waktu di mana mereka sangat bergantung dan dekat dengan kita, kalau saya hitung-hitung, ya antara 9 dan 10 tahun itu. Atau kalau kita mau tarik mungkin sampai usia 12 tahun sampai dia lulus SD. Setelah dia memasuki usia remaja, mulailah dia memperlakukan kita dengan berbeda. Dan ketergantungannya pada kita pun tidak sama lagi. Jadi saya kira penting untuk kita memanfaatkan waktu yang singkat itu dengan sebaik-baiknya. Nah ada kalanya Pak Gunawan dan Ibu Ida saya melihat orang tua tidak menyadari bahwa waktu yang mereka miliki dengan anak sesungguhnya sangat singkat. Dan sesungguhnya apa yang mereka bisa berikan kepada anak pada usia-usia yang subur itu sangat-sangat terbatas. Karena dibatasi oleh waktu. Jadi pentinglah bagi orang tua menyadari hal-hal apa yang bisa mereka berikan atau tanamkan pada anak-anak. Sehingga pada usia mendasar itu tatkala anak memang sangat bergantung kepada kita, kita bisa memanfaatkan waktu memberikan hal-hal yang mereka perlukan. Ya, Bapak bicara tentang singkatnya waktu dan banyaknya hal yang harus diberikan kepada anak-anak kita, putra-putri kita. Nah itu aspek apa saja Pak yang bisa kita perlu perhatikan? Saya melihat sekurang-kurangnya ada 3 aspek Pak Gunawan. Yang pertama adalah aspek emosional, yang kedua adalah aspek sosial, dan yang ketiga adalah aspek rohani. Nah, kita mulai dengan yang aspek emosional aja dulu Pak Bos. Itu contoh konkretnya seperti apa? Saya melihat anak-anak itu secara emosional sekurang-kurangnya mempunyai 3 kebutuhan mendasar pada usia antara 0 hingga 9 tahun. Yang pertama adalah kebutuhan akan kasih. Dan yang kedua kebutuhan akan disiplin. Serta yang ketiga adalah kebutuhan akan panutan atau model. Nah mengenai yang kasih itu konkretnya seperti apa Pak? Konkretnya adalah orang tua di sini bertugas menyediakan kasih. Nah yang pertama misalnya dengan cara memberikan sentuhan fisik. Saya kadang-kadang terkejut melihat betapa hematnya orang tua memberikan sentuhan fisik kepada anak. Nah,
sebetulnya anak-anak itu, terutama pada masa-masa kecil, bukan saja senang dengan sentuhan fisik, tapi butuh dengan sentuhan fisik. Bukan saja anak-anak itu akan merasa dihargai dengan sentuhan fisik, tapi sebetulnya sentuhan fisik itu merupakan kebutuhan anak. Anak itu perlu disentuh, dipeluk, disayangi. Mungkin Ibu Ida sebagai seorang ibu bisa mengiyakan yang saya katakan, Bu, ya. Sangat butuh sekali mereka, Pak Pol. Jadi dipeluk, disayang, bahkan sering diciumi, ya, Pak Pol. Betul. Dan Ibu Ida mungkin bisa mengingat bahwa waktu anak-anak masih kecil, tatkala mereka menangis, ibu datang memeluknya, kemudian misalnya membelai, mengusap tubuhnya. Apa yang biasanya terjadi pada anak itu? Ya, mereka langsung merasa aman gitu ya, Pak Pol. Tepat sekali. Tepat sekali. Jadi waktu anak menerima sentuhan, pelukan, ciuman, dampaknya itu sangat-sangat mengherankan. Dampaknya adalah memberikan rasa tenang, rasa aman. Dan ini, rasa dicintai. Rasa dicintai. Itu sebabnya bayi bisa membedakan apakah dia dicintai atau kurang dicintai oleh orang tuanya. Sangat menakutkan sekali kalau kita memperhatikan bahwa dewasa ini begitu banyaknya orang tua yang mendelegasikan menyentuh anak kepada suster-suster mereka. Jadi anak itu memang hanya digotong saja oleh suster, atau ditaruh di tempat tersendiri, atau dikasih makan. Tapi yang diperlukan oleh si anak bukan saja penggendongan atau pemberian makan, bukan. Yang diperlukan adalah sentuhan yang mengandung makna aku mengasihimu, aku senang denganmu. Jadi sentuhan-sentuhan yang membelah, yang mengusap, ciuman, pelukan, itu yang diperlukan oleh anak. Dan itu mungkin perbedaannya dari ketulusan hati ya, Pak Pol. Kalau baby sister juga bisa melakukan seperti itu, tapi mungkin tidak dengan tulus, Pak Pol, ya. Karena itu bukan anaknya sendiri ya, Bu Ida, ya. Tapi bagaimana anak yang kecil itu bisa membedakan, Pak Pol? Itu ya, tadi katakan Pak Pol, seorang ibu biasanya memang akan banyak melakukan sentuhan-sentuhan dibandingkan dengan ayahnya. Yang tadi saya pikirkan adalah, apakah anak itu bisa membedakan ini sentuhan ibunya, ini sentuhan ayahnya, ini sentuhan babysitternya? Seharusnya bisa. Karena pada awalnya dia itu dilahirkan oleh si ibu, dan biasanya pada beberapa bulan pertama itu ibulah yang lebih sering menggendongnya. Jadi dengan kata lain, si anak mulai mengenali pertama-tama suara, kemudian bau tubuhnya, kemudian texture atau serat-serat kulitnya, sehingga si anak tahu bahwa yang sedang menggendongnya adalah ibunya. Waktu si ayah berkomunikasi dengan si ibu, si anak juga mendengar. Sehingga lama-kelamaan, si anak mengenali dua suara yang sangat dekat dengan dia. Suara ibu dan suara ayah, meskipun suara ayah agak sedikit lebih jarang dia dengar. Tapi dua suara itu suara yang dia kenal. Nah misalkan apalagi waktu dia menangis, si ayah juga mengambil bagian. Menggendong, mengelus, membelainya, menciumnya. Nah si anak mulailah membangun jalinan kedekatan dengan kedua orang tuanya ini. Jadi sentuhan-sentuhan fisik itu adalah hal yang sangat penting. Dan jangan kita berhenti setelah anak kita berusia 2 tahun. Teruskan peluk dia, sayangi dia, belai rambutnya, belai dahinya, cium pipinya. Itu menandakan orang tua tetap mencintai si anak. Dan sentuhan fisik itu menjadi bahasa yang sangat kaya serta ampuh. Nah, jadi sebisanya ya kita sebagai orang tua kalau ingin memberikan keyakinan kepada anak bahwa kita mengasihi mereka, salah satu caranya adalah dengan melimpahkan mereka dengan sentuhan fisik itu. Nah, selain sentuhan fisik, Pak Pol, kira-kira contoh yang lain di dalam menyediakan kasih? Orang tua bisa juga menyediakan kasih dengan cara mengkomunikasikan kebahagiaannya mempunyai anak itu. Nah, anak ini perlu mengetahui dan diyakinkan terus-menerus bahwa kehadirannya diinginkan. Tidak bisa tidak, orang tua itu akan marah kepada anak. Nah, anak akan takut dengan kemarahan orang tua. Waktu dia dimarahi, anak cenderung akan merasa ditolak.
Itu saya kira adalah hal yang alamiah. Juga orang tua itu menuntut anak. Nggak bisa lepas dari tuntutan dan harapan. Sejak kecil kita akan berkata, anak yang baik begini, anak yang tidak baik atau yang nakal begitu. Kamu harus jadi anak yang baik. Nah, anak meskipun sudah tahu standar orang tua apa itu tentang yang baik, bukankah anak tetap melakukan yang kadang-kadang tidak kita inginkan? Nah, karena dunia anak tetap adalah dunia tuntutan, dunia harapan. Waktu dia gagal memenuhi tuntutan kita atau harapan kita, ada reaksi dalam diri anak bahwa dia itu tidak menyenangkan hati orang tuanya. Apalagi ditambah dengan reaksi orang tua yang memang marah, tidak senang, dan sebagainya. Nah, oleh karena itu, orang tua terus-menerus perlu mengkomunikasikan bahwa orang tua bahagia, bahwa kita ini senang mempunyai anak dia. Ya, mempunyai seseorang di rumah yang kita panggil anak dan dialah anak kita. Seringkali saya dan istri saya mencoba mengungkapkan perasaan-perasaan seperti itu dengan berkata misalnya, kami senang sekali engkau adalah anak kami. Kadang-kadang istri saya juga berkata, kami tak bisa membayangkan apa jadinya kalau engkau tidak pernah ada di tengah kami. Jadi hal-hal seperti itu mengingatkan kembali kepada anak bahwa kehadirannya itu dibutuhkan. Nah, sekali lagi ini untuk menjadi penyeimbang tuntutan yang kita memang harus berikan pada anak, atau kadang-kala sanksi yang harus kita juga terapkan pada anak. Nah, dengan mengkomunikasikan betapa bahagianya kita karena mereka adalah anak kita dan ada di tengah-tengah kita, mereka sekali lagi mendapatkan kepastian bahwa mereka bukanlah beban bagi orang tua, bahwa mereka bukanlah hanyalah tambahan untuk keluarga ini, tapi mereka adalah anggota keluarga yang memang sangat diinginkan. Itu melambangkan cinta kasih orang tua kepada anak. Iya, itu biasanya memang dilakukan oleh banyak orang tua, Pak Pole. Terutama kalau itu anak pertama, itu Pak Pole. Anak pertama, tapi begitu keluar anak kedua, nah anak kedua ini sudah kurang mendapat perhatian seperti anak pertama tadi. Apalagi kalau jarak antara anak pertama dan yang kedua itu cukup dekat gitu Pak Pole. Betul. Memang beralasan juga. Betul. Masing-masing punya alasannya. Nah, itu bagaimana caranya membagi supaya tetap mereka itu bisa merasakan dua-duanya diterima dengan sama gitu. Kadangkala anak sendiri yang akan mengingatkan kita. Kadangkala. Nah, ini istri saya dan saya kadangkala ya melihat gejala-gejala ini. Misalkan anak kami yang satu bukan berkata kepada saya atau istri saya, kenapa sih akhir-akhir ini papa atau mama kok jarang bersama-sama dengan saya, kok lebih memperhatikan si ini daripada saya. Nah, anak-anak kalau mempunyai komunikasi yang cukup terbuka dengan orang tua, dia akan berani untuk mengungkapkan ketidakpuasannya, atau dia merasa kok tidak diperlakukan sama seperti kita memperlakukan adik atau kakaknya. Nah, kadangkala itu kita bisa tangkap. Namun yang lebih penting lagi, kita sendiri yang harus peka. Nah, ini yang kami coba lakukan juga di rumah. Kalau kami mau melakukan sesuatu kepada salah seorang anak, kami mencoba mengingat dampak perlakuan itu pada adik atau kakaknya. Kami coba mengingat hal itu. Karena memang anak-anak peka sekali dengan perlakuan yang berbeda. Meskipun kita berupaya memperlakukan mereka dengan rata, anak-anak cenderung ya menuduh kita tidak memperlakukan mereka dengan sama. Nah, jadi Pak Gunawan tadi memang memunculkan hal yang penting sekali ya. Kecenderungan kita senang terlalu menspesialkan anak yang pertama, kedua, ketiga, keempat, apalagi kalau 10 anak kita tidak begitu banyak lagi energi untuk kita berikan kepada anak-anak yang di bawahnya. Jadi memang tetap kita perlu konsisten memberikan cinta kasih kepada mereka semua. Iya. Ada satu hal lagi Pak Pol, yang anak itu bisa merasa tidak diterima atau kurang diterima ketika dia dibandingkan dengan kakaknya atau adiknya. Apa memang seperti itu Pak? Itu seringkali terjadi Pak Gunawan. Cukup sering orang tua berkata, kami membandingkan dengan tujuan baik untuk memacu si anak. Bukankah waktu kami membandingkan dengan yang lebih baik darinya, dia akan terpacu. Hati-hati, kalau kita terlalu sering membandingkan, pesan yang anak terima bukanlah
mereka dipacu. Pesan yang anak terima adalah bahwa orang tua tidak puas dengan mereka. Dan juga kalau dibandingkannya dengan adik atau kakak sendiri, itu seringkali kurang gitu ampuh. Karena kakak atau adik terlalu dekat. Bahkan saudara sepupu pun seringkali menjadi orang yang terlalu dekat. Bukankah kalau misalkan kita dibandingkan dengan saudara sepupu kita yang sering ke rumah kita jadinya merasa tidak nyaman juga. Jadi perbandingan sebaiknya bukan dengan orang lain, tapi dengan kemampuan si anak itu sendiri. Kita katakan, kami tidak puas dengan hasil ujianmu atau tesmu. Karena kami tahu engkau mempunyai kemampuan yang lebih dari ini. Jadi kita coba hindarkan dengan, kakakmu bisa begini tinggi, adikmu bisa begitu tinggi. Kenapa engkau tidak bisa? Nah, jadi dia akan merasa, papa dan mama lebih senang dengan adik atau kakak karena mereka memenuhi target papa mama. Saya tidak memenuhi target, berarti saya anak buangan. Nah, jadi orang tua perlu berhati-hati dalam mengungkapkan kata-kata, dalam membandingkan anak satu dengan yang lainnya. Dan itu menyakitkan Pak Paul biasanya. Biasanya anak kalau dibandingkan, dia mengungkapkan aku, dia, gitu Pak Paul. Betul sekali. Betul sekali. Mereka akhirnya ingin menunjukkan siapa diri mereka apa adanya. Nah, kadangkala dampaknya jadi berlebihan. Si anak bukan saja berkata, aku ini aku, kakak atau adik ya adik, atau kakak bukannya saya. Kadang-kadang gara-gara ingin menunjukkan jati dirinya, siapa dirinya itu, dia justru melakukan hal-hal yang bertentangan dengan nilai-nilainya sendiri. Atau yang kita agungkan, nilai-nilai yang baik yang kita percayai, justru dia melakukan yang kebalikannya. Hanya untuk membuktikan bahwa dia itu unik, berbeda dari kakaknya atau adiknya. Nah, kedekatan kita dengan anak-anak, orang tua dengan anak-anak, khususnya pada masa masih di bawah 5 tahun, kan seringkali membuat anak itu suka bertanya gitu Pak Bali. Sudah dasarnya memang senang bertanya. Dan kalau orang tua memberikan respon, itu kan membuat dia makin banyak bertanya. Gitu. Sampai kadang-kadang banyak orang tua yang mengeluh kok waktunya tersita untuk menjawab pertanyaan yang menurut dia kan sepele-sepele. Nah, itu sebenarnya bagaimana kita harus menanggapi pertanyaan dari anak yang masih balita? Pada prinsipnya, yang diperlukan oleh anak adalah interaksinya. Nah, seringkali pada anak-anak yang masih balita, kita tidak perlu memberikan jawaban yang kompleks atau yang sangat tepat. Sebab yang anak butuhkan juga bukannya jawaban yang tepat atau jawaban yang memang merupakan kebenarannya. Yang lebih dibutuhkan oleh si anak balita sebetulnya adalah sekadar jawaban. Dia mempunyai keingintahuan dan dia menginginkan jawaban. Itu saja. Ketepatannya nomor 2. Waktu anak mulai besar, misalkan sudah memasuki pra-remaja, itu penting sekali kita memberikan jawaban yang tepat sampai usia remaja dan seterusnya. Tapi pada usia-usia di bawah itu yang lebih perlu adalah melayani pertanyaannya, melibatkan si anak dalam dialog. Sebab itu yang lebih penting. Dia mempunyai rasa ingin tahu dan dia mendapatkan jawaban dan itu cukup baginya. Tepat atau tidak tepatnya itu nomor 2 bagi si anak. Nah, waktu kita memberikan jawaban-jawaban kepada pertanyaan anak, itu sebetulnya sekaligus menunjukkan kasih kita kepada anak. Tanpa disadari kalau kita dengan singkat atau sedikit ketus memutuskan pertanyaan anak, nah itu sebetulnya sedang mengkomunikasikan, aku tak sabar denganmu. Aku tak begitu menikmati engkau karena engkau itu mengganggu aku. Tapi orang tua yang bisa sabar dan sebisanya mencoba menjawab pertanyaan anak akan membuat anak merasa bahwa dia dikasihi, bahwa dia menanyakan pertanyaan dan dijawab. Berarti apa? Dia cukup penting. Yang dia lakukan itu bukannya sesuatu yang lewat begitu saja, tapi diperhatikan oleh orang tuanya. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini sekali lagi adalah upaya anak ya untuk melibatkan orang tua dalam dialognya. Jadi penting orang tua berusaha sebaiknya untuk meladeni pertanyaan-pertanyaan anak. Bagaimana kalau anak-anak itu juga seringkali minta ngajak bermain Pak Paul? Atau apakah kita juga harus melayani dia? Sebaiknya iya. Sebisanya waktu anak-anak masih kecil, kita lebih melibatkan diri bermain dengan anak-anak.
Sampai sekarang, meskipun anak-anak saya sudah mulai besar, mereka menikmati sekali bermain. Nah, dalam hal ini saya harus akui istri saya jauh lebih berperan. Istri saya sering bermain dengan anak-anak. Main halma, main congklak, dan sebagainya. Nah, saya kadang-kadang juga bermain kartu, bermain catur dengan anak-anak. Sebab permainan adalah dunia anak. Jadi kalau kita mau memasuki dunia anak, kita harus memasukinya melalui permainan. Nah, waktu kita bermain dengan anak, anak cenderungnya sangat senang. Anak jarang sekali merasakan terganggu tatkala kita bermain dengan dia. Justru dia sambut. Justru dia ingin main. Nah, kadang-kadang saya suka bercanda dengan anak saya. Misalnya anak saya berkata, aduh sepi ini, lagi gak ada teman. Saya berkata, kan saya teman kamu. Terus dia bilang, lain. Kenapa lainnya? Saya tanya. Nah, saya berkata, ya lainnya papa gak bisa bermain dengan saya. Teman-teman saya kan bisa main. Nah, dengan kata lain, waktu saya gak bisa main tak lari dengan dia kemana-kemana, saya mulai memisahkan diri dari dunianya, ke dunia anaknya. Maka sebisanya kita main. Waktu kita bermain dengan anak, ini juga sebetulnya merupakan bahasa kasih kita kepada dia. Anak tahu kita mementingkan dia sehingga kita mau main dengan dia. Jadi sama dengan melayani pertanyaan, mengajak dan menerima anak untuk bermain dengan kita, juga menunjukkan kasih sayang kita kepada anak. Nah, masalahnya kan kita itu sebagai orang tua tidak selalu dalam kondisi ready, siap untuk melayani mereka menjawab pertanyaan atau bermain. Katakan pada saat justru kita tidak siap untuk itu dan mereka memintanya, itu alasan atau bagaimana kita mengalihkan perhatian itu, Bapak? Saya kira kita boleh jujur ya kepada anak dan berkata, saya sedang lelah sekali. Nah, misalkan kita tahu kita akan pulih dengan cepat setelah kita pulang kerja, kita bisa berkata, beri papa waktu atau beri ibu waktu 1 jam. Setelah itu kita akan main. Nah, kita bisa sebut main apa dan dia akan menunggu. Kadang-kala saya masih ingat waktu anak-anak masih kecil, itu yang kami lakukan. Kadang-kadang saya juga lakukan itu, saya berkata, bisa nggak tunggu setengah jam lagi, nanti papa main dengan kamu. Saya masih ingat sekali, menantikan setengah jam itu si anak sudah siapkan permainannya. Dia sudah buka halmanya, dia sudah buka caturnya, dia sudah pasang semuanya. Menunggu saya datang untuk bermain. Nah, di situ kita melihat anak rindu sekali bermain dengan orang tuanya. Jadi kalau kita lelah, ya kita beritahu, saya sedang lelah sekarang. Boleh nggak nanti? Atau kalau kita tahu kita sangat lelah hari ini, kita berjanji, besok papa janji atau besok ibu berjanji akan bermain dengan kamu. Nah, kita sebut mainnya main apa, besok kita tepati janji kita. Nah, bisakah itu Pak Paul dialihkan, misalnya si ayah yang sedang tidak siap, coba kamu bermain sana sama ibumu. Boleh, itu juga boleh. Asalkan tidak selalu demikian ya, tapi boleh itu. Bagaimana main dulu dengan ibumu, nanti saya ikut atau saya bergabung. Misalkan seperti itu. Nah, intinya dari semua itu adalah menanamkan keyakinan pada anak bahwa dia itu diterima dan dikasihi. Tepat sekali Pak Gunawan. Tepat sekali. Tepat sekali. Kalau kita gunakan bahasa orang dewasa kita ya, bukankah teman yang mau berkunjung ke rumah kita adalah teman yang mengasihi kita, teman yang mau ya mengotorkan tangan untuk menolong kita, membantu kita seperti anak kecil bermain dengan kita ya, adalah teman yang kita tahu mengasihi kita. Jadi sebetulnya ya sama dengan anak-anak. Begitu. Iya. Tadi kalau dalam hal menjawab pertanyaan itu kan kita tadi Pak Paul katakan bukan jawabannya itu yang penting, artinya harus serius. Juga di dalam permainan Pak Paul ya, bukan menangnya itu yang penting gitu kan. Tepat sekali. Jadi mainlah dengan anak, misalkan main video games, apalagi anak-anak laki ya, senang sekali main video games berdua. Nah, mainlah dengan dia. Mainlah dengan dia. Saya dulu sering main video games dengan anak saya. Tapi sekarang dia sudah besar, dia sudah remaja. Sudah hampir tidak mau main dengan saya. Saya kadang-kadang main sama dia, saya ajak dia main lagi. Nggak mau. Maunya mainnya dengan siapa sekarang? Temannya. Jadi sekali lagi waktu sangat singkat. Dulu saya pikir banyak waktu sampai 18 tahun. Ternyata makin tahun, makin terbatasi hal-hal yang saya bisa lakukan dengan anak-anak saya. Ya, jadi mungkin ada baiknya orang tua juga mempersiapkan diri dengan pengetahuan dasar gitu Pak Paul ya. Betul. Terhadap jiwa anak-anak itu. Betul sekali. Ya.
Tetapi memang masalahnya adalah tidak terlalu banyak sarana yang bisa mempersiapkan orang tua, dan orang tua pun terbatas waktunya. Karena biasanya pada saat anak-anak balita ini, itulah saatnya si ayah khususnya itu merintis karirnya. Betul sekali. Akhirnya perhatian lebih terpusatkan keluar ya. Iya. Betul. Tapi saya yakin sekali ada firman Tuhan yang bisa memberikan bimbingan secara tepat. Firman Tuhan yang akan saya bacakan diambil dari Mazmur 90. Mazmur yang dipercaya ditulis oleh Musa. Ayat 10 berkata, masa hidup kami 70 tahun. Dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Sebab berlalunya buru-buru. Dan kami melayang lenyap. Firman Tuhan meletakkan hidup dalam perspektif yang sebenarnya, Pak Gunawan. Bahwa hidup tidak selamanya. Jadi kita harus memakai waktu dengan sebaik-baiknya. Tuhan memberi kita waktu hanya beberapa tahun untuk membina, menanamkan prinsip dan hal-hal yang indah pada anak-anak kita. Jadi jangan sampai waktu itu berlalu tanpa kita memberikan cukup kepada anak-anak kita. Sebab firman Tuhan berkata, waktu itu berlalunya dengan terburu-buru. Saya kira kita yang sudah setengah abad ini bisa menengok ke belakang dan berkata, betul, waktu berjalan terlalu cepat. Jadi pakailah, isilah sebaik-baiknya. Sampai ada orang yang mengatakan saya tidak punya waktu lagi juga untuk anak-anak mereka, Pak. Betul. Tapi masalahnya yang ngatur waktu sebenarnya kita. Ya. Tepat. Bagaimana kita menggunakan waktu itu tepat dengan sekali. sebaik-baiknya. Jadi saya rasa Pak Paul, karena tadi di awal perbincangan ini Pak Paul mengatakan ada 3 aspek, yaitu aspek emosional, aspek sosial, dan aspek rohani. Padahal kita kali ini baru berbicara tentang aspek sosial dan aspek emosional, dan itu pun saya rasa masih ada beberapa hal yang harus kita bicarakan. Maka pembicaraan ini kita akan lanjutkan pada kesempatan yang akan datang, dan kami tentunya menghimbau para pendengar untuk tidak kehilangan sesi yang akan datang gitu Pak. Iya. Namun untuk kali ini saudara-saudara pendengar, kami baru saja melakukan perbincangan dalam acara Telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga bersama Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Kami baru memperbincangkan tentang beberapa hal praktis mengasuh anak pada usia 0 sampai 9 tahun. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, kami persilakan Anda menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 58, Malang. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Akhirnya dari studio kami ucapkan terima kasih atas perhatian Anda, dan sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.